mati oleh apa namanya ganti rugi 8 miliar sumur Geneng Tuban ya, viral sekarang. Dikeluarkan juga sebagian, ada hak orang lain di dalam harta benda itu ya. Jalannya kampung cowiyut kayak gitu, motornya 176 gitu loh, bayang nih apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih diberikan hidayah, taufik, rahmat dan nikmat sehingga dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal baik, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita. Masih di dalam bahasan tentang al-mubadarah fil khairat, menyegerakan untuk melakukan kebaikan. Hadis nomor 3 riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Ia mengatakan, bagaimana menurut pendapatmu wahai Rasulullah jika saya terbunuh mati di perang Uhud, fa aina ana, maka di mana tempat kembali saya? Qala fil jannah. Rasulullah menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fil jannah, tempat kembalimu berada di dalam surga Allah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila. Maka segera laki-laki itu melemparkan kurmanya. Maksudnya dia tidak jadi menelan kurma yang akan dimakannya. Yang kurma itu sudah berada di tangannya, tinggal dimakan. Itu dibuang ya. Summa qatala summa qutila. Lalu ia berperang, perang Uhud itu hatta qutila. Kemudian ia terbunuh. Terbunuh sebagai seorang syahid. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang menyegerakan kebaikan dalam bentuk perang. Jadi di perang Uhud itu ada kurang lebih sekitar 70 orang sahabat Nabi yang gugur sebagai syuhada. Termasuk sahabat ini. Di sini memang tidak disebutkan namanya. Jadi ini teks hadis atau isi hadis ini mubham.
karena tidak disebut siapa nama laki-laki itu. Ya, meskipun di dalam kitab Dalilul Falihin disebut beberapa nama, tetapi nama-nama itu sifatnya spekulatif. Karena 70 orang itu ya termasuk banyak. Sahabat Nabi yang meninggal 70 orang itu ya termasuk banyak. Sehingga di sini hanya disebut sebagai rajulun gitu aja. Jadi mubham sifatnya. Nah, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jihad, ya, jihad yang di sini disebut dengan istilah qital juga. Jadi dari kata qatala tadi, hatta qutila itu, jihad dalam makna peperangan itu juga harus disegerakan. Itu tidak boleh ditunda-tunda. Ya, misalnya kalau musuh sudah dalam posisi mau menyerang, sudah siap, itu kemudian terus kita tidak jadi perang, ditunda aja, tidak bisa itu. Maka itu harus disegerakan. Ya. Dan laki-laki ini dia ingin mendapatkan kepastian. Kalau saya perang, saya mati, terbunuh, itu saya dapat apa? Jadi ini sesuatu yang wajar bagi orang awam, itu wajar. Nek aku mati, aku oleh opo. Gitu. Tempat kembali saya di mana? Fa'aina ana. Rasulullah menjawab, tempatmu pasti di dalam surga. Asalkan perang ini dengan catatan ini harus dihubungkan dengan hadis yang lain. Perangnya ini perang li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Asalkan perang ini tujuannya untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, untuk menegakkan agama. Ya, jadi perangnya karena Allah, bukan karena nuruti hawa nafsu. Itu kalau jihad fisabilillah, maka matinya mati syahid. Jadi artinya perang itu juga harus diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita melakukan kebaikan apapun, ya, termasuk puasa Rajab, ini bagi Bapak Ibu yang melaksanakan puasa Rajab. Puasa Rajab itu harus diniati karena Allah, jangan diniati supaya langsing. Ya, itu salah niat. Ya. Salah niat atau diniati supaya sehat. Itu juga salah niat. Terus diniati lillahi ta'ala. Nanti sehatnya katut, langsingnya katut. Ya, tapi kalau diniati langsing, pahalanya lepas. Karena ibadah itu tidak bisa diniati dunia. Ibadah itu urusan akhirat, ya niatnya harus akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau akhirat yang jadi tujuan, maka dunia itu mesti katut. Tapi kalau dunia yang jadi tujuan, akhirat belum tentu katut. Ya, karena itu kita diajarkan di dalam agama kita, ya, bahwa semua ibadah yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang perang tapi dia tidak mati syahid? Padahal nyata-nyata dia ikut perang. Padahal nyata-nyata di medan perang itu dia luar biasa, penampilannya, actionnya itu luar biasa. Tapi ternyata oleh Rasulullah dikatakan dia matinya bukan mati syahid. Karena dia perang itu motivasinya supaya dianggap sebagai orang yang pemberani, sebagai orang yang kendel. Dan itu ada di dalam hadis Nabi itu disebutkan. Jadi nanti di hari kiamat itu ada beberapa golongan manusia yang dihisab oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Di antaranya adalah orang yang dulu katanya ngaku matinya mati syahid. Itu orang-orang sahabat ngelihatnya, wih, orang ini luar biasa, tempatnya pasti di surga. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan tempatnya bukan di surga, tapi di neraka. Dan ternyata di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dari beberapa golongan manusia itu ada orang yang dulu katanya mati syahid, lalu dia ditanya oleh Allah, wahai orang yang dulu katanya mati syahid, apa yang kamu lakukan dulu waktu hidup di dunia? Ya, saya perang untuk meninggikan agamamu, saya perang karenamu ya Allah. Tapi Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Sebenarnya kamu dulu perang itu bukan karena aku, tapi karena ingin agar disebut sebagai orang yang pemberani. Maka tempatmu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi itu di dalam bab riya, di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Les As-Samarqandi itu disebutkan beberapa golongan itu. Salah satu di antaranya adalah orang yang dulu katanya ngaku matinya mati syahid. Ya, jadi karena itu para jamaah yang saya hormati, ibadah apapun yang kita lakukan itu harus karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena nuruti hawa nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau nuruti hawa nafsu itu pasti tidak ikhlas. Ada riaknya di situ, ada ujubnya di situ, ada sum'ahnya di situ. Tapi kalau diniati karena Allah, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ya. Para jamaah yang saya hormati, jadi kalau di sini disebutkan contoh kebaikan itu berupa perang, jihad dalam arti kital, ya, peperangan, itu menunjukkan bahwa jihad atau kital itu termasuk kebaikan. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa jihad ini atau kital ini tidak semudah mengatakan ini jihad, ini perang. Karena harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga peperangan ini betul-betul disebut sebagai jihad fi sabilillah. Jadi tidak benar kalau kemudian ada gereja dibom, nah itu katanya jihad, tidak benar. Ya. Apalagi masjid, karena tidak sepaham dengan golongannya terus dibom, itu katanya jihad, itu juga tidak benar juga. Ya. Jadi karena jihad ini meskipun kewajiban agama, ngapunten kalau kita ngaji literasi fikih di dalam dunia pesantren, tidak ada di pesantren itu jihad diajarkan pertama kali, itu tidak ada. Pertama kali yang diajarkan di pesantren itu di kitab-kitab fikih itu pasti toharoh, pasti urusan bersuci. Wong tidak ngerti bersuci, tidak ngerti wudhu, tidak ngerti sholat, tidak ngerti najis, tidak ngerti halal haram kok melo jihad. Nah, ketemu pirang perkara itu. Ya, jadi mestinya kan toharohnya dia harus ngerti dulu. Ada ilmunya, orang jihad itu tidak nuruti hawa nafsu. Jadi orang itu kalau ibadah tidak ada dasar ilmunya, maka dasarnya adalah nuruti hawa nafsu. Dan nuruti hawa nafsu itu pasti jelek, pasti tidak baik. Ya. Ini para jamaah yang saya hormati, kandungan dari hadis nomor 3 riwayat sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis nomor 4. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'dhamu ajra. Ini nanti berkaitan dengan sedekah. Lebih utama mana sedekah yang diberikan pada waktu masih hidup dengan sedekah yang diberikan saat sudah meninggal dunia. Meskipun saat meninggal dunia orang itu masih bisa disedekahi atas nama. Karena memang hadisnya banyak dan sahih yang menyebut hal itu. Tapi lebih utama mana sedekah yang dikeluarkan saat masih hidup dengan sedekah yang dikeluarkan saat pemilik harta ini sudah meninggal dunia. Ini hadis ini berbicara tentang hal itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajran. Apakah sedekah yang lebih besar pahalanya itu? Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedekah ini diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan pahalanya. Ini saya dapat 2 ini. Ya, kalau kurang ambil 1, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima sedekahnya oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah. Amin Allahumma. Ayyus shadaqati a'dhamu ajra. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang lebih besar pahalanya itu? Qala, Rasulullah menjawab, anta saddaqa
wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah yang Anda berikan sedangkan keadaan Anda itu sehat. Keadaan Anda itu sehat. Jadi orang sedekah dalam keadaan fisiknya sehat, tubuhnya sehat, itu lebih baik daripada dia sedekah dalam keadaan fisiknya sakit. Mengapa kok lebih besar pahalanya sedekah yang diberikan oleh orang yang secara fisik masih sehat daripada ketika keadaannya sakit? Sebab orang kalau fisiknya sehat itu wabet, ngetokno duit itu apa? Awak sehat, kepingin tuku sate. Nek tuku tempe penyet, uang awak sehat. Itu begitu. Kepingin rabi maneh. Itu sekawenane. Awak sehat. Nek loro ngelempret ya iso apa-apa. Nah, ini berat. Orang mengeluarkan sedekah pada saat dirinya sehat itu berat. Eman ngetokne duit itu eman. Karena dia merasa saya masih aktif, mobilitas saya masih tinggi, saya masih butuh uang ini. Beda ketika sakit, ketika sakit apa maneh arep operasi. Wis sing akeh sedekah, dongakno wacana Fatihah. Engko ben gampang operasine lancar, kan gitu. Ya. Padahal ketika sehat itu mestinya pahalanya lebih besar. Wa anta sahihun. Makanya kita diajarkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu ya ayat 134 tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, jadi orang-orang yang mau menginfakkan harta bendanya di saat ia dalam keadaan lapang dan di saat dia dalam keadaan sempit. Ya, kalau dalam keadaan lapang idealnya memang harusnya begitu, tapi dalam keadaan sempit dia masih sedekah, tidak punya apa-apa masih sedekah, itu nilainya luar biasa. Ya. Nah, termasuk ini sedekah dalam keadaan fisik masih sehat itu pahalanya lebih besar karena orang berat untuk mengeluarkan harta benda itu. Maka para jamaah yang saya hormati, memang ini harus diperangi. Ya. Diperangi itu dilawan hawa nafsu kita. Sedekah itu tidak perlu harus besar, banyak. Sekali lagi yang penting istiqomah. Ya, istiqomah itu ya kita punya sedikit, ya itu terus punya banyak, dikeluarkan banyak. Yang penting istiqomah, tidak sampai bolong. Sehari semalam itu sedekahnya tidak sampai bolong. Dan sedekah ini yang dimaksud di sini tentu saja yang berkaitan dengan harta benda. Ya. Kalau soal senyum itu kan akeh tunggale. Akeh tunggale nek senyum. Aku bendino sedekah Ustaz nang ngene pinggir embong guyang guyu dhewe. Nah, ya itu ya sedekah tapi bukan itu maksudnya. Tapi di sini itu ya mengeluarkan harta benda. Ya mengeluarkan harta benda itu kalau ke masjid, nah itu termasuk sedekah juga. Ke masjid sangu 2.000, 5.000 terus masukkan, tidak ada orang yang tahu. Siapa tahu itu justru malah nanti yang akan menolong kehidupan kita selanjutnya. Atau ada orang yang miskin yang tiap hari kita beri, tidak ada orang lain yang tahu. Karena sedekah itu kan lebih baik dilakukan secara sirri, karena hukumnya sunnah. Ibadah sunnah itu tidak perlu rame-rame, ya, tidak perlu rame-rame, ya. Kepada anak yatim, tidak perlu woro-woro. Ya. Biasanya yang woro-woro itu nek arep pencalonan biasanya. Ya. Nek gak arep pencalonan gini, gak ono sing ikhlas. Nek wingi, ya, jadi ya memang ada motifnya, ada maunya. Jadi itu betul-betul orang yang ikhlas. Kalau dia memberi tanpa berharap, tanpa ingin dibalas dengan ucapan terima kasih, ya itu pemberian yang ikhlas, ya, yang ikhlas. Nah, wa anta shahihun, sedangkan kamu dalam keadaan sehat. Syahihun, ya. Jadi ini ada sifatnya lagi. Sedangkan kamu dalam keadaan sehat, syahihun, dan dalam keadaan kamu sangat sayang kepada harta bendamu. Jadi syahihun itu dari kata syuh. Saya sering menyampaikan, syuh ini berhubungan dengan sifat pelit, medit.
Manusia itu pada umumnya kebanyakan itu medit. Makanya kenapa agama mengajarkan kepada kita sedekah. Karena kebanyakan manusia itu medit. Nah, syahihun atau syuh itu medit yang membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Kalau di dalam Al-Quran yang sering disebut itu kata bakhil, al-bukhlu, dan derivasinya, ya bukhaluna, tabakhalu, pecahan-pecahan atau yang mustaq dari kata al-bukhlu. Karena umumnya orang itu medit kepada orang lain. Umumnya orang itu medit kepada orang lain. Nek nanggone wong liya medit, tapi nek nanggone bojone nyah-nyoh. Nah, gitu. Kalau untuk dirinya sendiri royal belanjanya, tapi kalau untuk orang lain, untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan anak yatim, medit. Nah, itu namanya bakhil. Itu namanya bakhil, al-bukhlu. Tapi kalau syuh, itu bukan hanya kepada orang lain dia medit, tapi kepada dirinya sendiri. Loh, ini kan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Masya Allah, mari oleh ganti rugi 8 miliar, 20 miliar. Sumur Geneng Tuban ya, viral sekarang. Nah, itu Masya Allah, wetengi luwe arep mangan sehitungan dia. Waduh, duit 1 miliar gawe tuku rawon, nek kalong 50.000 gak jangkep 1 miliar. Ya wis suwe. Ya wis suwe 1 miliar kurang 50.000, kurang 1.000 gak jangkep ya. Loh, hitungannya sampai segitu. Padahal kan ya dinikmati, dan alhamdulillah mereka menikmati kok. Itu kan yang dari Pertamina katanya turun itu. Mbok ya jangan dipakai untuk beli mobil, sebaban kok Pak lah apa sampean melo ngurusi, enggak melok duit-duit. Ya, wong sampean dadi pejabat ya ngono. Ya, orang-orang itu kan niru juga sebenarnya. Kepingin ya disyukuri, dinikmati. Ya, yang lain mungkin diinvestasi untuk beli tanah, ya untuk usaha dan lain sebagainya. Cuman saya yang heran ya, jalannya kampung cowiyut kayak gitu, motornya 176 gitu loh, bayang nih apa. Ya. Tapi ya alhamdulillah lah, saya merasa senang gitu kalau ada saudara kita itu yang seperti itu senang gitu. Artinya dalam keadaan seperti ini terhibur dengan berita seperti itu ya. Jadi cuman jangan lupa bahwa itu harus dikeluarkan juga sebagian, ada hak orang lain di dalam harta benda itu ya. Jadi kembali kepada tadi para jamaah, syuh itu membahayakan diri sendiri dan orang lain karena dia pelit bukan hanya kepada orang lain tapi kepada dirinya sendiri ya. Jadi mestinya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ya harus disyukuri dalam arti dinikmati ya, dinikmati itu ya wajar lah, karena enggak baik juga kalau ada orang punya terus kok penampilannya ini epok-epok gak punya, itu gak baik juga. Apa istilahnya nyamar. Nyamar iki Pak, wong iso oke. Ayo kelambine lusu, nek nang masjid sarunge elek sing digawe. Nah, nyamar Pak. Itu juga ndak baik begitu itu. Itu ndak baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada seseorang itu, kamu punya, kok lihat penampilannya itu kok tidak baik orang ini, waktu ke masjid itu tidak baik. Oleh Rasulullah ditanya, kamu punya uang? Punya Rasulullah. Kamu punya harta benda? Punya Rasulullah. Saya punya sapi, punya unta, punya kapal, ini punya. Loh, terus punya apa lagi ya? Punya kebun, punya ladang. Lalu Rasulullah mengatakan, jika Allah memberikan kepadamu kenikmatan, kelebihan harta benda, fal yura asaru nikmatillahi alaika, maka hendaklah nikmat Allah itu ditampakkan, gitu loh. Nikmat Allah itu ditampakkan. Jadi ya wis menyesuaikan apa adanya lah. Yang penting hatinya ini tidak ingin dipuji, tidak ingin pamer, ya. Tapi dia memang bahasa Al-Qur'annya itu tahadus bin nikmah. Iya. Sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fatis. Duwe motor Toyota Alphard gak tahu digawe balas. Dikemuli tok. Ya rusak, bukan tambah apik.
Wong barang dunia itu ya kudu ditumpahi. Duwe bojo didele omah tok. Sumpah. Montor ya kudu ditumpahi bojo ya ngono. Loh iya. Jadi apa namanya dinikmati itu. Montor ono besete ya lumrah lah wong montor melaku. Nek gak kepengin beset ya lebokno lemari. Jadi wajar. Jadi hidup ini harus dilakukan secara wajar. Syahihun. Jadi orang yang pelit kepada dirinya sendiri itu justru malah dia tidak sehat, ya, hatinya tidak sehat, fisiknya juga tidak sehat karena serba hitungan. Padahal ketika mati tidak ada satupun yang dibawa mati. Ya, jadi syahihun. Wa anta sahihun syahihun, sedangkan engkau dalam keadaan sehat dan engkau dalam keadaan sangat sayang kepada harta benda itu, tahsya al-faqra, yang kamu khawatir, kamu takut miskin. Takut miskin. Orang itu kan kalau sedekah itu hitungan matematika kan mesti kurang. Kalau saya punya 10.000, kemudian saya sedekahkan 2.000, itu berarti kan tinggal 8.000. Itu matematikanya kan begitu, mesti berkurang. Tetapi Allah jamin di dalam Al-Quran juga berdasarkan hadis Nabi bahwa yang disedekahkan itu kata Rasulullah itu selalu bertambah, selalu bertambah. Secara matematika berkurang, tetapi nilai pertambahan, ini yang disebut dengan barokah, itu di dalam istilah agama kita, itu mesti terjadi pada uang yang disedekahkan itu. Dan ini yang selalu dinantikan oleh orang yang sudah mati. Termasuk di akhirat kelak. Orang yang sudah mati itu kalau mereka ingin diberikan waktu lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah, hanya satu yang mereka minta, fa'as-soddaqah. Saya ingin bisa bersedekah. Tidak ingin sholat, tidak ingin ngaji, hanya ingin sedekah. Ya, hanya ingin sedekah. Tahsyal faqra, dan kebanyakan manusia memang takut miskin. Ya, padahal kalau kita yakin Allah itu yang maha memberi rizki, yang telah menentukan rizki untuk semua makhluk, sebenarnya kita tidak perlu takut miskin. Selama kita mau ikhtiar, insya Allah selalu ada jalan. Selama kita mau ikhtiar, insya Allah pasti ada jalan. Selama kita mau berdoa, insya Allah pasti ada harapan. Kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah punya harapan apapun. Jadi artinya ikhtiar itu harus, berdoa itu juga harus, ya. Berdoa itu harus. Wa ta'mulul ghina. Ini sedekah yang besar pahalanya itu wa ta'mulul ghina, dan kamu masih punya angan-angan untuk jadi orang kaya. Ya, siapa enggak kepingin sugih itu siapa? Ya. Jadi ada keinginan untuk kaya itu manusiawi, itu wajar. Tetapi jangan sampai lalu keinginan untuk kaya itu ngapunten, itu harta bendanya, uangnya itu ditumpuk-tumpuk. Waktunya bayar zakat, tidak dikeluarkan untuk zakat. Mestinya dikeluarkan untuk anak yatim, untuk sedekah, tidak dikeluarkan. Ini yang tidak boleh di situ. Kalau nyelengi itu begini para jamaah yang saya hormati. Jadi di Al-Quran kan memang kita diingatkan oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Perlombaan, berkompetisi, berlomba-lomba, banyak-banyakan harta benda itu telah melalaikan kalian. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti mati, sampai kalian menziarahi kuburan. Maksudnya sampai kalian itu mati. Itu perlombaan, itu kompetisi itu terus. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Tapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun karena harta bendanya tidak bisa dibawa mati. Ya. Jadi banyak-banyakan harta benda. Itu yang dilarang di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ini ngapunten nyelengi, nabung, tujuannya untuk bisa menafkahi keluarga kita. Anak-anak kita jangan sampai sekolahnya kekurangan. Itu boleh. Anak-anak kita nanti kita toto ibadahnya, mondoknya, sekolahnya,
mungkin difasilitasi kalau ada rezeki anaknya didaftarkan haji sekalian. Itu kan bagus. Itu bagus. Termasuk ini nyambut gawe diniati hasilnya sebagian untuk sedekah. Itu bagus. Kelihatannya sekarang nyelengi tapi karena diniati sedekah, nanti nek wis terkumpul sekian saya pingin beli tanah untuk wakaf masjid misalnya. Itu boleh nyelengi seperti itu. Itu bukan alhaakumut takasur tadi, bukan dalam kelompok memperbanyak harta benda atau menumpuk harta benda. Karena memang diniati akhirat itu, diniati akhirat. Yang enggak boleh itu kan dicelengi terus, kewajiban tidak dibayar, sedekahnya tidak dibayar, kemudian dia mati dalam keadaan meninggalkan harta benda yang banyak, yang tidak jelas harta benda ini untuk apa. Toh nanti habis dibagi oleh ahli waris. Ya, meskipun meninggalkan ahli waris itu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada keadaan kekurangan, tapi untuk apa kita ini mikirnya terlalu kejeron itu? Kejeron itu artinya sing dipikirno anak-anak. Sampai lupa terhadap dirinya sendiri. Saya kepingin anak saya enak. Jadi nyelengi itu nanti akhirnya habis dibagi oleh ahli waris. Yang belum tentu ahli waris ini nanti berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka wajar saja, yang wajar saja artinya mikirkan anak ya mikirkan, tapi yo nemen-nemen begitu. Karena anak-anak kita rizkinya juga sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan los-losan, jangan cul-culan. Wis duwe-duwe pokoknya digawe wenake awake dhewe gak pernah mikirkan kebutuhan anaknya. Jadi agama ini mengajarkan keseimbangan kepada kita. Jadi boleh orang bercita-cita ingin jadi orang kaya, boleh, itu tidak dilarang. Kerja keras harus, ya, berdoa jangan pernah ditinggalkan, tetapi sedekah jangan lupa, tetap dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulkum kulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada. Dan jangan kamu menunda-nunda. Wala tumhil itu artinya jangan kalian mengundur-undur waktu untuk sedekah. Wah, nanti ajalah sik duwe-duwe sakmene. Nanti sajalah. Sedekahnya itu diundur-undur. Hatta idza balagatil hulkum, sehingga sampai nafas itu ada di kerongkongan, yaitu dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Kemudian karena dalam keadaan sakaratul maut, dia baru mengatakan, kulta, kamu mengatakan li fulanin kada, untuk fulan ini bagiannya, wali fulanin kada, dan untuk fulan ini bagiannya ini, waqad kana li fulanin kada, dan untuk fulan ini. Artinya ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, harta bendanya banyak, tidak disedekahkan, itu dia baru ngomong, ini nanti untuk fulan ini, untuk ahli waris. Ini nanti untuk sedekahnya. Nuh, keadaan yang seperti ini, itu tidak lebih baik daripada sedekah itu dikeluarkan dalam keadaan dia masih sehat. Masih sehat. Itu kan keadaan sudah sakaratul maut. Jadi meskipun sakaratul maut itu orang kondisinya masih hidup, tapi lebih baik, lebih besar pahalanya kalau itu diberikan pada saat kondisi fisiknya masih sehat, kemudian dia masih sangat sayang terhadap harta bendanya. Karena itu di Al-Quran di juz 4 ya, para jamaah, surat Ali Imran, itu ada firman Allah yang menjadi dalil disyariatkannya wakaf. Ya, jadi ketentuan tentang wakaf yang paling mendasar dari Al-Quran diambil dari ayat ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna, mendapatkan kebaikan yang sempurna, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sehingga kalian menginfakkan sebagian harta benda yang kalian miliki dari harta benda yang kalian cintai. Ini menjadi dalil wakaf. Jadi orang wakaf itu berat.
Wakaf itu berat, karena berarti, apalagi kalau wakaf tanah, kalau nilai jual tanah itu tinggi, lokasinya strategis, itu berat. Orang untuk mewakafkan tanah itu berat. Tapi begitulah bahasa Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sejati, kebaikan yang sempurna, sehingga kalian mau menginfakkan dari sebagian harta benda yang kalian cintai. Artinya apa? Untuk ahli waris itu mestilah, karena otomatis itu. Maka asas kewarisan di dalam Islam itu kan ijbari. Ijbari itu otomatis. Kalau dia anak, pasti dapat warisan. Pasti dapat. Ya, sehingga keluarga itu saudara tidak boleh nutup-nutupi atau menghalang-halangi bagian waris untuk saudaranya. Karena ijbari. Itu pasti kalau orang tua mati, harta bendanya turun kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Tapi yang tidak mesti adalah apakah harta benda itu sebagian diwakafkan. Itu yang tidak mesti. Ya. Padahal wakaf, sedekah, jariah itu nanti manfaatnya adalah kembali kepada pemilik harta benda itu. Karena nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat antara orang tua dengan anak dan seterusnya, ya, kecuali Rasulullah. Dan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedekah itulah justru nanti yang akan menyelamatkan keadaan kita di hari kiamat. Ya. Jadi ini kandungan dari hadis nomor 4. Ya. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang diberikan saat masih hidup. Yang kedua, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang diberikan pada saat masih sehat. Yang ketiga, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang diberikan saat seseorang sangat mencintai harta bendanya. Yang keempat, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang dikeluarkan karena orang begitu takut dengan kemiskinan. Yang kelima, sedekah yang lebih besar pahalanya adalah karena orang masih punya angan-angan atau cita-cita untuk menjadi orang kaya. Ya, padahal dengan sedekah itu sebenarnya dia sudah menjadi orang yang sangat kaya. Jadi orang yang kaya adalah orang yang memberi, orang yang bersedekah. Orang miskin adalah orang yang selalu menerima dan berharap pemberian dari orang lain. Itu orang miskin. Ini kandungan dari hadis nomor 4. Kita lanjutkan hadis nomor 5. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang pada hari perang Uhud. Faqala, man ya'khudhu minni hadza? Siapa yang mau menerima pedang ini dariku? Jadi Rasulullah menawarkan sebuah pedang kepada siapapun yang mau pegang pedang ini. Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Maka setiap orang mengacungkan tangannya seraya berkata, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Jadi royoan orang-orang ini untuk mengambil pedang yang ditawarkan oleh Rasulullah. Qala faman ya'khudhu bihaqqihi. Nah, Rasulullah bertanya, siapa yang mau menerimanya dengan haknya? Maka orang-orang mundur. Fa'ah jamal kaum, orang-orang mundur. Makna ahjama ini adalah tawaqqafa, fatawaqqafa. Nah, orang-orang itu terdiam karena enggak ngerti maksudnya Rasulullah ini apa. Dengan pernyataan beliau, siapa yang mau menerimanya dengan haknya. Nah, pada saat orang-orang ini terdiam, bingung ini yang dimaksud oleh Rasulullah itu apa, maka ada seorang laki-laki, seorang sahabat namanya Abu Dujana. Bukan Durjana ya. Nah, kalau Durjana itu lain ya. Laki-laki Durjana. Nah, ini sahabat Dujana ya, sahabat Dujana. Maka ada seorang laki-laki yang bernama Abu Dujana, sahabat Abu Dujana berkata,
Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, maka sahabat Abu Dujanah mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqihi. Akulah yang mau menerimanya dengan haknya. Fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka ia kemudian mengambil pedang tersebut dari Rasulullah, lalu ia memenggal kepala-kepala kaum musyrikin. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Jadi boleh membuat sayembara untuk melakukan kebaikan. Dasarnya hadis ini. Jadi Rasulullah membuat semacam sayembara. Siapa yang mau ambil pedang ini? Siapa yang mau bawa pedang ini? Ya. Nah, itu sahabat-sahabat royoan. Tapi karena Rasulullah mengatakan faman ya'khudhu bihaqqihi, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya, itu orang-orang bingung, orang-orang terdiam, tidak paham dengan yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi Abu Dujanah ini memberanikan diri, saya wahai Rasulullah, saya akan mengambil pedang ini dengan haknya. Jadi di dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin ini disebutkan, dia sempat bertanya, apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Yaitu bunuh orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu di medan perang. Akhirnya dia berlari dengan membawa pedang itu dan dia penggal, dia tebas kepala orang-orang musyrik di peperangan itu, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar. Jadi jihad dalam arti qital di dalam Islam itu kalau matinya mati syahid. Karena lillahi kalimatillah. Kalau menang dalam keadaan hidup, satu, dia mendapatkan pahala besar dari Allah. Falahum ajrun adzim. Pahala yang besar dari Allah. Kemudian falahum al-ghanimah. Dia juga mendapatkan harta rampasan perang. Jadi para jamaah ada banyak yang tidak diketahui ya oleh orang-orang awam bahwa para prajurit, para tentara yang mengikuti perang bersama Rasulullah itu mereka tidak dibayar oleh negara. Tidak dibayar. Itu karena panggilan jihad itu, karena lillahi kalimatillah. Kalau mati syahid. Kalau menang dalam keadaan hidup, dia mendapatkan pahala besar, lalu dia mendapatkan harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang ini hanya diberikan kepada mereka yang punya saham atau andil ikut di dalam peperangan itu, dan peperangan itu menang. Itu dapat ghanimah, harta rampasan perang. Nah, bentuknya ghanimah itu macam-macam. Ada yang dapat emas, ada yang dapat kuda, ada yang dapat baju besi, dan itu semuanya punya harga yang sangat mahal, harga yang tinggi. Karena itu kebutuhan alat perang itu besar. Bahasanya kalau di kita itu alutsista, ya. Itu mesti besar itu. Dan kalau negara-negara miskin tidak mampu itu beri peralatan perang itu, maka sampai sekarang itu yang menguasai teknologi militer itu ya negara-negara yang maju, yang mereka memang punya banyak uang untuk itu, ya. Jadi iya, negara-negara Amerika, negara-negara Eropa itu mereka yang menguasai industri militer, ya. Sehingga negara-negara berkembang itu menjadi konsumen mereka. Arab Saudi itu sangat bergantung kepada Amerika. Kemarin dengan Donald Trump itu masih dianak emaskan, tapi sekarang dengan Joe Biden ini sudah lain lagi kebijakannya itu, ya. Jadi perang itu butuh biaya besar, ya, butuh logistik yang sangat banyak, sehingga kalau dia matinya mati syahid. Kalau dia menang, dia mendapatkan pahala dan dapat harta rampasan perang. Kemudian ini dapat pujian. Pujian ini bukan dalam arti dia pamer gitu, bukan. Tapi pujian ini memang bisa menumbuhkan motivasi bagi generasi yang masih muda yang belum pernah ikut perang. Jadi di masa Rasulullah itu anak-anak muda itu mereka ingin bisa ikut di dalam peperangan. Contoh misalnya sahabat Abdullah ibnu Abbas itu sangat ingin ikut perang, tapi karena umurnya itu masih di
di bawah umur, belum waktunya ikut perang, ya tidak boleh ikut perang. Jadi tidak benar kalau perang itu bawa anak-anak, itu tidak boleh. Apalagi anak-anak dijadikan apa istilahnya martil itu tidak benar itu bertentangan itu dengan etika perang. Karena anak-anak yang belum balik itu tidak boleh ikut perang. Jadi kalau ada anak muda pengen daftar perang itu ditanya oleh Rasulullah, usiamu berapa? Itu begitu. Kamu masih punya orang tua apa tidak? Ya kalau punya orang tua yang sudah sepuh yang harus dilayani, jangan ikut perang. Nah nanti kalau ikut perang kamu mati, siapa yang ngelayani itu? Sama ada laki-laki itu juga gitu. Ketika turun ayat perang, itu dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, istri saya mau berangkat haji. Ini gimana? Saya ikut perang atau dampingi istri saya? Dampingi istrimu. Jadi jangan ikut perang, tapi dampingi istri untuk menunaikan ibadah haji. Artinya ya jangan konsentrasi itu untuk perang semua. Itu habis nanti energi umat Islam itu. Maka sebagian ada yang perang, sebagian ada yang ngaji, ya sebagian ada yang tetap berkebun dan lain sebagainya. Ini sudah Isya ini? Iya. Belum ya? Sudah Isya apa belum? Belum ya? Oh ya sudah ini. Sudah ini. Oke. Baik para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan minggu berikutnya ya. Jadi ini masih banyak ya, masih banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita, ya memberkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.